Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mimin melanjutkan alur cerita yang berjudul Kembali dengan Max Level. Gak usah basa-basi karok suwen, kita langsung aja ke ceritanya. Di video ini, cerita diawali dengan menteriku yang ditinggal kabur oleh Skyrim dan hanya meninggalkan lingkaran formasi. Menteriku sampai menggertakkan giginya. Lalu menteriku bicara dalam hati, Kibokim itu kuat, tidak diragukan lagi seorang rank S. Tapi Skyrim juga sama, dia bahkan punya senjata legendaris Staring Naga. Dia adalah lawan terburuk untuk Kibokim, pikirnya. Sini pindah ke markas militer. Dengan mengepalkan tangan, si masker berkata, "Benar sialan, ayo lawan aku, sebab aku orang yang terlemah di antara orang-orang ini." Dengan melakukan serangan, si masker berkata, "Mati kau anjing!" Sat! Serangan si masker dikonter dengan tendangan madun oleh mas-mas Hanbok. Kontol. Sontak si masker terkejut dibuatnya. "Kalau aku menang, aku bisa tinggal di sini kan?" ucap mas-mas Hanbok. Lalu dengan cepat mas Hanbok melakukan serangan ke arah wajah si masker, yang efek pukulannya seperti pukulan semi serius milik Saitama. Dan dengan cepat Gibong menghentikan serangan itu dengan satu jarinya, karena ia menyadari perbedaan kekuatan pada si masker sama mas-mas Hanbok. Lalu Gibong berkata, "Setelah aku pikir-pikir, aku lupa belum bertanya siapa namamu." "Aku Gibong Kim, kau?" Dengan full senyum mas-mas Hanbok menjawab, "Hui Kang, kita panggil saja Hui." Lalu si masker berkata ke Kapten Gibong Kim, "Dia bukan tandinganmu. Mengetahui lawan juga sebuah kemampuan," ucap Gibong. Dengan pasrah si masker menjawab, "Siap Kapten. Mengetahui kekuatan lawan juga sebuah kemampuan katamu. Kata-kata barusan itu untukku ya," ucap Hui. "Sepertinya kau bukan orang bodoh. Jadi kau masih ingin bertarung denganku?" tanya Gibong. "Aku tak punya pilihan lain kan. Aku juga punya urusanku sendiri dan aku juga penasaran," oceh Hui. "Ngomong apa sih?" ucap Gibong penuh heran. Lawan Gibong berkata dalam hatinya, "Orang aneh itu, apa dia benar-benar berpikir untuk melawan kapten?" Lantas si masker bicara dalam hati, "Dasar bocah bodoh. Kau tahu dia cukup kuat dari gerakannya, tapi dari awal level Kapten Gibong Kim sudah berbeda." Sembari menyiapkan kuda-kudanya, Hui bilang, "Aku mulai ya." "Apanya?" jawab Gibong yang sedikit bingung. Wush! Lalu Hui bergerak menyerang ke arah Gibong. Dengan santainya Gibong dapat menghindari pukulannya yang dilontarkan Hui. Tak mau tinggal diam, Hui melayangkan pukulannya kembali. Dengan tendangan madun, Gibong mengonternya. "Ini adalah balasanku karena kau sudah mengganggu bawahanku. Aku meniru tendanganmu," ucap Gibong. Sontak bawahan Gibong terkejut dibuatnya. Dengan tubuh yang gemetaran, si masker berjalan dalam hati. "Sudah kuduga, Kapten Gibong Kim." Hui pun terhempas beberapa langkah ke belakang. Sambil mengipas-ngipaskan tangannya, Gibong berkata, "Kau hebat juga. Padahal tendanganku cukup kuat loh." Dengan cepat Gibong melontarkan pukulannya ke arah Hui Kang. Di tengah-tengah pertarungannya, Gibong bertanya, "Namamu Hui Kang. Siapa kau? Siapa yang mengirimu?" Dengan melakukan tendangannya, Hui menjawab, "Rahasia." Cetar! Gibong langsung terpental terkena tendangan madun milik Hui. Dengan sedikit terkejut, Gibong bicara dalam hatinya, "Oh, ini pertama kalinya aku terlempar." Sambil menyiapkan kamehamehanya, Hui berkata, "Jangan kaget dulu." Hush! Hui melontarkan kamehameha ke arahnya Gibong. Tapi dengan mudahnya Gibong dapat menghindarinya. "Yang barusan itu apa? Sihir?" "Tidak, sepertinya itu berbeda," pikir Gibong. Mirip dengan itu," jawab Hui sembari mengeluarkan kekuatannya. Bluar! Hui pun melontarkan serangan milik Son Goku bertubi-tubi. Sontak bawahan Gibong terkejut lagi dibuatnya. Aku tahu kalau dia bukan orang biasa, tapi dia sekuat itu," ucap si masker dalam hatinya. "Fiu, apa aku berhasil mengalahkanmu?" ucap Hui. "Aku terbangun setelah mendengar perkataanmu." "Wah, Gibong Kim, kau sangat kuat ya. Aku tak menyangka kau masih modus setelah itu semua." "Modus apanya? Kau tak lihat bajuku sobek begini?" sahut Gibong seraya menyobek bajunya. "Ngomong-ngomong, kau sudah selesai kan? Kalau gitu, sekarang giliranku." "Ya, aku sudah selesai. Aku menyerah." "Wah, Gibong, kau sangat kuat. Kau lebih kuat dari apa yang kubayangkan," ucap Hui. Ada ya orang seperti itu?" kata bawahan Gibong dalam hatinya yang keheranan. "Oh iya, aku jadi bisa tinggal di sini kan? Tadi kan aku sudah menang melawannya." Gibong, mohon bantuannya ya," kata Hui lagi.
Tapi aku belum selesai loh. Apa maksud brak? Kipung meninju muka Hui dengan kerasnya sampai ia terhempas ke udara. Bantu si anak baru membereskan barangnya, ucap Gibo saya meninggalkan tempat tersebut. Master itu anak baru, buatin para bawaan Gibong. Shin pindah ke sebuah dungeon, lapangan Incheon, sarang naga. Dungeon dengan rank bintang 8, rank tertinggi yang pernah ada. Ada banyak teori tentang dungeon ini, tapi semua halim menyetujui satu hal ini. Kalau naga api bangun, Korea Selatan akan mengalami masa kritis terbesar yang pernah ada. Cetus Terin dalam otaknya. Terin tertawa lepas dengan pedangnya yang menusuk hatchling naga api. Hatchling itu anak naga. Karena itu, bencana untuk umat manusia telah dimulai. 10 menit sebelum naga api itu terbangun, terlihat seorang anak bagong, anak naga yang sedang sakitan. Dan di situ terdapat segerombolan grup PNS. Merepotkan sekali. Meskipun hatchling, tapi aku rasa dia masih anak naga. Ucap Pak Tua brengsek. Jangan banyak oceh, cepat katakan, bagaimana kita bisa menarik perhatian Gibong Kim? Tanya Terin. Sembari mendekat ke anak naga api, Pak Tua brengsek itu berkata, itu hal yang sangat mudah. Dengan muka bangteknya, ia melanjutkan perkataannya. Kita bunuh hatchling naga api ini untuk membangunkan naga api. Jika pemerintah melihat tanda-tanda naga api terbangun, mereka pasti akan mengirimkan pasukan khusus untuk mengulur waktu. Pasukan khusus yaitu tim khusus kontrol dungeon, dan dengan kata lain, tim Gibong Kim. Lalu Terimun bertanya, dan setelah itu, apa rencanamu untuk menangani naga api yang merah itu? Meskipun kita bisa membunuh Gibong Kim, kita tidak bisa menangani naga itu. Sambil mengambil sesuatu di jajah, Pak Toy itu menjawab, itu bagian terpenting dari rencana ini. Kita akan menggunakan ini untuk menyeping naga api itu. Gaiston, ucap Terin. Baru-baru ini, eksperimen di Arab Saudi menunjukkan temuan baru. Kita bisa menggunakan Dayston untuk membuat naga api tertidur kembali. Jelas fuck juga. Mendengar penjelasan itu dari Pak Tua, lalu cuk, Terry menusukkan badannya ke tubuh anak naga api. Aku suka rencana ini. Nah, sekarang cepat datang, Gibong Kim. Sini pindah ke sebuah taman kanak-kanak. Terlihat satu bocil kematian yang sedang melihat ke arah langit. Lalu guru di sebelahnya menghampiri dan bertanya, Jinju, kau kenapa? Bu guru, langitnya. Jawab si bocil sambil mengarahkan jarinya ke atas. Sontak bu guru itu pun terkejut karena melihat langit yang berwarna merah. Dan dalam kemudian, anggota militer mengarahkan semua pasukannya. Stasiun TV pun menyiarkan agar warga dapat dihimbau dan dievakuasi ke bunker bawah tanah terdekat. Karena mulai saat ini, pemerintah Korea Selatan mendeklarasikan situasi darurat militer. Karena kekacauan dari 10 tahun yang lalu telah kembali ke Korea Selatan. Para warga pun ketakutan setengah hidup mendengar informasi tersebut. Dan tak lama kemudian, sebuah helikopter melintas di atas gedung-gedung perkotaan yang di dalamnya terdapat menteriku dan anak buahnya. Menteriku pun berkata, Squid bajingan wedan. Hubungi Badan Intelijen Nasional dan cari tahu keberadaan Squid. Siap laksanakan, jawab anak buahnya. Di mana posisi presiden? Tanya menteriku. Presiden sudah dievakuasi ke bunker bawah tanah. Presiden sudah memberikan otorasi penuh pada ibu, jawab anak buahnya. Hah? Otorasi penuh katamu? Dia cuma menyuruhku untuk mati lebih dulu, ucap menteriku. Kita tiba di titik tujuan kita. 3 km sampai kita tiba di dungeon lapangan Incheon, ucap Kang Pilot. Kirim pemberitahuan darurat ke setiap guildmaster. Panggil 100 player terhebat di negeri ini. Semua tanpa terkecuali, perintah menteriku. Dan terlihat Gibong dan anak buahnya yang sudah sampai di depan dungeon. Kita sudah sampai, ucap Gibong. Sembari menelan ludah, para bawahan Gibong semua pikinya bergetar hebat. Sialan, aku tahu apa peran kita. Aku sangat mengerti. Kita adalah korban persembahan untuk mengulur waktu, ucap si masker dalam hatinya. Bocah pun bawahan Gibong juga berkata dalam hati, naga api bukanlah musuh biasa yang bisa kita hadapi. Tugas kita adalah menahan naga api sampai 100 player terhebat tiba. Setelah itu, kita melewati tembok itu. Kita 100% akan mati. Wah, besar sekali. Jadi ini adalah rumah naga api, ucap Hui yang penuh riang gembira. Level ketegangan di pasukan Gibong pun menurun. Lalu si masker bertanya kepada Gibong, bagaimana dengan anak itu? Kami tanpa sadar membawanya karena situasi gawat darurat, bukan karena dia sudah resmi masuk militer. Biarkan saja, dia yang mengikuti kita, jawab Gibong. Dia mungkin akan berguna untuk kita, ucap Gibong dalam hati seraya mengingat pertarungannya dengan Hui. Ayo kita masuk. Siap, jawab serentak bawahan Gibong. Di saat para bawahan Gibong masuk, buang, semua bawahan Gibong terlempar keluar.
Si Masker pun terkejut dan berpikir, apa ini? Apa yang baru saja terjadi? Kita terlempar keluar dari dungeon. Kipong sambil menengok ke belakang pun ikut terkejut dan berpikir, baru pertama kali ini terjadi. Apa dungeon bintang 8 memang seperti ini? Seraya menghela nafas, Kipong bicara dalam hatinya. Tidak ada pilihan lain, meskipun sendiri. Lalu Kipong ternotis dengan Hui yang ada di sampingnya. Bagaimana kau bisa? Hah? Ada apa? Tanya Hui. Lupakan, yuk. Di sela-sela perbincangannya, terlihat seorang yang berlari dengan cepatnya ke arah Kipong berada. Kipong pun sedikit ternotis. Tiba-tiba, Taerim dengan cepatnya sudah ada di depan muka Kipong dengan pedangnya yang siap menebas. Dengan muka bagongnya, Taerim berkata, Kipong, cepat. Dia orang paling cepat yang pernah aku temui, pikir Kipong. Lalu dengan cepat Kipong mengaktifkan skillnya. Lalu sisa muncul, aktifkan skill, penguatan tubuh. Mode kesadaran aktif. Kipong pun langsung mencoba menangkis pedang yang digunakan Taerim. Cekas. Kipong terkena tebasan pedang milik Taerim. Lalu sisa muncul. Pertahanan Anda telah diabaikan. Sini pindah ke sisi lain kota, yang memperlihatkan para player yang mendapat panggilan darurat. Gawat, apa anak api benar-benar terbangun? Ucap pria yang ada di atas gedung. Yang diketahui namanya adalah Yubin Cheon, official ranking 4. Tiba-tiba dia mendapat panggilan darurat. Yubin pun sedikit menghela nafas. Dan di sisi lain kota juga terlihat seorang player yang hobinya ngejar-ngejar Adsen. Untung tidak ngeprank KDRT ke polisi. Dan diketahui namanya adalah Yui, official ranking 99. Yui itu player yang suka dan selalu live di mana aja, tapi bukan live mandi lumba di desa, anjay. Saat dia menyiarkan keadaan langit Incheon yang berwarna merah darah, tiba-tiba ding, notif muncul dari HP-nya yang melihatkan pesan panggilan darurat. Cuma mereka berdua yang mendapatkan panggilan darurat. Official ranking 14, official ranking 68, official ranking 32 juga mendapatkan panggilan darurat. Shin berpindah ke dalam dungeon bintang 8. Terlihat Kipong Kim yang terluka terkena tebasan pedang milik Taerim. Lantas, Kipong pun terkejut dan berpikir, apa? Aku terluka? Padahal, mode kesadaranku sedang aktif. Tidak hanya itu, sistem berkata kalau pertahananku diabaikan. Sambil meletakkan pedangnya ke pundak, Taerim berkata, dibandingkan rumor yang beredar, ternyata kau tidak ada apa-apanya ya. Aku kecewa. Anjas, remehin MC kita nih, kelas. Kipong pun ternotis dengan tato milik Taerim dan berkata dalam hatinya, tato itu logonya si Guild. Waktunya tidak pas. Prioritasku adalah menghentikan naga api. Sambil berbutat, Kipong berkata, pergi. Aku tidak ada waktu untuk meladenimu. Dia, Taerim melakukan serangan pedangnya ke arah Kipong. Lalu Taerim berkata, kau tidak perlu mengkhawatirkan naga api. Kipong Kim, hari ini kau akan mati di sini. Kipong merobek kostumnya. Dengan mengepalkan tangan, Kipong berkata, cepat kita selesaikan. Lalu Kipong melakukan serangannya. Cetar, efek serangannya seperti final Kamehameha milik Gogeta. Tiba-tiba seruk. Kipong bertekuk lutut di depan Taerim. Di atas tebing, Pak Po itu tertawa keras melihatnya. Dan di sisi luar dungeon terdengar efek serangan Kipong yang menghantam dinding penghalang. Sial, apa kita cuma bisa berdiri di sini dan menonton? Ucap si Masker dalam hatinya. Tak lama setelahnya terdengar suara langkah kaki dari belakang yang menuju si Masker berada. Dan ternyata orang itu adalah menteriku. Ibu Menteri, ucap bawahan Kipong. Mana Kipong Kim? Dan kenapa kalian tidak ikut masuk ke dalam? Tanya menteriku. Itu kami tidak masuk karena penghalang dari naga api, jawab bawahan Kipong Kim. Lantas menteriku pun mengecek penghalang tersebut. Setelah merasakan, ia berkata, penghalang ini bukan dari naga api. Apa? Sahut si Masker, sepedul geng. Gulit dasar bajingan. Apa kalian perlu seperti ini hanya untuk membunuh Kipong Kim? Pikir menteriku. Tiba-tiba ia ternotis karena ada wartawan di sekitarnya. Segera kau atur wartawan itu, perintah menteriku ke anak buahnya. Tidak bisa bu, bukan cuma agensi berita nasional aja, tapi wartawan dari perusahaan ternama internasional juga. Jelas anak buahnya. Sialan, umpat menteriku dalam hatinya. Keras. Terlihat Kipong yang terlepas oleh pedang milik Taerim. Taerim pun tersenyum semeringai, dan dia melanjutkan menembas-nembas badan Kipong. Dengan membaca ketantek, Pak Po itu berkata, Tarik Naga Cahaya, senjata terkuat yang wakil Guild Master peroleh dari hasil pembersihan dungeon bintang 7. Meskipun ukurannya besar, senjata itu ringan seperti bulu untuk penggunanya, dan cukup tajam untuk memotong logam apapun. Pegawai PNS itu juga ikut membacot. Saya mendengar rumornya, itu adalah senjata tingkat legenda, tingkatan paling tinggi dari subah hitam. Lalu Pak Po itu menambahinya, benar, tapi hanya karena sebuah senjata itu tajam dan kuat, tidak berarti itu adalah tingkat legenda. Tarik Naga Cahaya adalah senjata mistis yang penuh dengan mantra sihir. Di antara itu semua, mantra yang paling terkenal adalah keras. Melihat tubuh Kipong yang penuh dengan tebasan pedang, lalu sistem muncul, reflect atau pantul. Reflect,
Refleks atau pantul, taring naga cahaya bisa memantulkan semua damage yang pedang itu terima kepada si penyerang. Oh begitu rupanya. Jadi aku terkena damage dari serangan yang aku berikan tadi. Pertahanan diabaikan dan refleks. Hebat juga, ucap Gibong. Kau masih banyak omong juga di tengah keadaanmu yang gawat ini. Sembari bersiap dengan serangan pedangnya, lalu mati kau. Gas! Lagi dan lagi Gibong tertebas. Hingga Kezoro saat ditebas sama Mihawk. Lalu dengan santainya Gibong berkata, berikan padaku senjata itu. Itu bisa menjadi senjata yang sempurna untuk anak buahku. Dengan wajah bagongnya, Tarim hanya terpelongo. Kau, bagaimana kau masih bisa berdiri tegak setelah kehilangan banyak darah seperti itu? Tanya Tarim sedikit tercengang. Dengan muka yang kayak kurang tidur seperti Miming, Gibong menjawab, darahku lebih banyak daripada orang-orang lain. Dan terlihat status per Gibong yang darahnya berkurang seupil. Sistem berkata, dan lagi, rata-rata damage yang Anda terima berasal dari pantulan serangan Anda sendiri. Ini semua karena kau terlambat memberikan informasi itu padaku. Dasar tak berguna. Udah Gibong dalam hatinya. Dan sistem membalasnya dengan emotikon menangis. Tarim pun kesal mendengar semua itu. Dan sembari menyerang Gibong, ia berkata, hentikan omong kosongmu. Kau yang dari tadi omong kosong, balas Gibong. Brak, Gibong menyerang dengan pukulannya. Tapi serangan sebesar itu dapat ditahan oleh pedang milik Tarim. Keluar banyak cahaya merah dari tubuh Gibong. Lalu sistem berkata, damage telah memantul. Dengan bijinya yang bergetar goyang, Tarim berpikir, Gibong Kim, bocah ini, sekuat ini. Cairan merah pun keluar dari mulut Gibong. Lalu Gibong berkata, sesuai perkiraan, seranganku sakit juga. Refleks itu memantul. Katanya, mari kita lihat sampai kapan senjata itu bisa memantulkannya. Kita diawali dengan sosok naga api yang sedang mengamuk, mencoba menerobos keluar dari dinding penghalang. Naga api itu menghantamkan ekornya ke dinding penghalang. Dinding penghalang itu sedikit retak, tapi tak lama kemudian pulih kembali seperti semula. Naga api itu mengeluarkan jigongnya ke arah dinding penghalang. Dan di dalam dinding penghalang itu terlihat Pak Tua dari grup PNS yang sedang melihat naga api yang mengamuk. Pak Direktur, jangan panik. Tidak mudah untuk menghancurkan penghalang dungeon bintang 8 dari dalam. Itu sama dengan alasan kenapa dungeon break ranking tinggi tidak sering terjadi. Bahkan meskipun itu naga api, kita masih ada waktu sampai dungeon break terjadi, ucap Pak Tua. Terlihat naga api yang menggeram-geram dari dalam. Lalu Pak Tua itu bicara dalam hati. Meskipun aku berkata seperti itu, bos monster bintang 8 memang berbeda. Penghalang dungeon semakin melemah. Aku mungkin harus siap memakai dice stone lebih awal dari yang kurencanakan. Sambil ngelirik ke bawah, Pak Tua itu berkata, aku harap situasi ini bisa selesai sebelum itu. Situasi apa? Ucap seseorang di sebelahnya. Kalian tidak mendengarkan aku ya? Menghabisi Gibong Kim. Ternyata yang berada di sebelah Pak Tua itu adalah Hui Kang. Hui pun lari dan dikejar oleh grup PNS. Siapa dia? Dia tadi bersama Gibong Kim. Tangkap dia, tangkap. Ucap grup PNS. Brak. Lalu notif sistem muncul. Efek dari taring naga cahaya telah diaktifkan. Damage telah dipantulkan. Cairan merah pun keluar dari mulut Gibong. Dasar bocah. Ada perkataan yang bilang, orang bodoh mati duluan. Tampaknya itu untukmu. Ucap Tarim. Tarim pun sangat percaya diri. Tidak ada serangan fisik yang merusak pantulan damage. Semakin kuat Gibong Kim, semakin besar damage yang dia akan terima. Pertarungan ini sudah dimenangkan olehnya, karena lawannya adalah penyerang fisik. Itu semua berkat senjata tingkat legenda, taring naga cahaya. Kata sang narator, menyerahlah, kau tidak akan bisa Brak! Gibong memukul keras pedang milik Tarim. Keras. Banyak cairan merah keluar dari tubuh Gibong. Notif sistem muncul. Damage telah dipantulkan. Dasar gendeng, ucap Tarim. Brak! Gibong menghantam keras pedang milik Tarim. Pukul dan terus memukulnya, sampai-sampai Tarim terhuyung di buatnya. Bagaimana bisa aku? Ucap Tarim dalam hatinya. Shin pindah keluar dungeon. Terlihat menteriku yang sedang khawatir. Ibu Perdana Menteri. Ucap si Masker memanggil menteriku. Tapi kayaknya menteriku lagi sedikit budek dan tak mendengar panggilan si Masker. Getaran ini bukan dari naga api. Gibong Kim, pikir menteriku yang mengkhawatirkan si MC kita. Sembari memegang dinding menghalang, menteriku bicara dalam hati. Apa aku harus menghancurkan secara paksa, menghalang si guild ini, dan masuk ke... Mohon sabarlah bu, ucap anak buahnya. Sontak menteriku kaget dibuatnya. Lantas anak buahnya melanjutkan perkataannya. Saya mengerti perasaan ibu, tapi saat ini ibu adalah komandan Korea Selatan. Penyerangan kita pasti akan gagal, meskipun kita sudah mengumpulkan 100 player teratas, sekalipun. Kalau ibu pergi meninggalkan tugas ibu, dan kalau itu terjadi, itu akan menjadi akhir dari bangsa ini. Aku tahu, aku juga tahu, jawab menteriku. Kita pindah lagi ke pertarungan Gibong Kim dan Tarim. Sembari menelan ludah, Tarim bicara dalam hati. Dia akhirnya berhenti. Apa dia sudah selesai? Dan terlihat Gibong yang tubuhnya penuh luka. Dengan senyum bagusnya, Tarim berkata,
Kau, monster sialan. Seraya mengepakkan tangannya, Gibong berkata, tahan seranganku. Brak, brak, brak. Gibong dengan pukulan kerasnya membabi buta menghantam pedang milik Taerim. Narator said, anjay, pertarungan yang tidak biasa. Yang satu terus menyerang, dan yang satunya terus bertahan. Meskipun begitu, penyeranglah yang terus kehilangan darah. Taerim pun bijinya sambil bergetar-getar menahan serangan Gibong. Seruk! Taerim bertekuk lutut di buatnya, dan ia sampai mengeluarkan cairan merah dari dalam mulutnya. Ah, bagaimana bisa? Bagaimana bisa aku terkena damage? Efek dari taring naga cahaya. Pikir Taerim kebingungan. Di saat Taerim melihat pedangnya, terdapat retakan dalam pedang milik Taerim. Taerim pun sampai melotot melihatnya. Lalu Taerim melihat ke atas menatap Gibong. Dengan wajah seriusnya Gibong berkata, tahan. Taerim keringat dingin mendengarnya. Sama kayak Mimin saat ditanya, bang kok uploadnya lama? Bang kapan uploadnya? Waduh. Gibong dengan kepelantaannya sudah siap mengejar Taerim. Tunggu. Ucap Taerim yang ketakutan setengah hidup. Gibong yang sudah siap dan pukulannya pun brak. Gibong menghantam keras pedang Taerim. Sas. Pedang milik Taerim retak kembali, dan karena itu Taerim langsung terkena damage dari pukulan keras Gibong. Tak tinggal diam, Gibong langsung melancarkan serangannya kembali. Cerang! Pedang taring naga cahaya milik Taerim hancur, dan pukulan Gibong telak mengenai wajah Taerim. Sampai salah satu giginya terlepas, dan kalian bisa tahu efek serangan milik MC kita yang gak ngotak. Terlihat Taerim yang sudah babak belur hanya dengan satu pukulan milik Gibong. Gibong pun hanya berdiri di samping tubuh Taerim yang tak sadarkan diri. Sini pindah ke Hui yang masih dikejar oleh grup PNS. Milik Sabtu anjay. Oh, Gibong menang, ucap Hui sembari menunjukkan jarinya ke arah bawah. Grup PNS pun juga langsung melirik ke arah bawah. Lalu di bawah, Gibong mengambil pedang milik Taerim yang sudah patah dan berkata, sayang sekali senjata ini patah. Pindah lagi ke atas bukit dengan grup PNS yang masih tak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Tidak mungkin, Wakil Guild Master benar-benar kalah. Sontak Pak To itu ikut terkejut dan berpikir, Taerim Pak, Wakil Guild Master, Guild Shield adalah player terkuat yang masuk ke dalam 3 ranking player terkuat di Korea. Tak ada yang menyangka kalau dia yang akan kalah dalam pertarungan ini. Hal-hal di luar akal sehat yang semua terjadi dengan cara kekuatan Guild. Tapi saat ini semua hal itu hancur hanya karena satu player, yaitu Gibong Kim. Pak Direktur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya salah satu orang dari grup PNS. Pak To itu hanya diam dan berpikir. Rencana awal Guild adalah membangunkan naga api dan menarik perhatian Gibong Kim untuk datang, supaya Taerim Pak bisa membunuh Gibong Kim, dan akhirnya menggunakan Daystone untuk menyegel naga api. Memang dunia akan menghargai Gibong Kim sebagai pahlawan yang mati untuk mencoba melawan naga api sendirian. Tapi pahlawan yang mati selalu dilupakan. Perdana Menteri Go dan pemerintah tidak mempunyai bukti untuk menuduh Guild atas kematian Gibong Kim. Dan tanpanya, sistem pertahanan pemerintah ibu kota akan hancur. Sementara itu, Guild akan dipuja-puja oleh masyarakat sebagai pahlawan yang menyegel naga api kembali. Paling tidak, itu adalah rencana Guild. Lalu Pak To itu menjawab pertanyaan bocah PNS. Kita akan mundur, gunakan rating stone kalian. Kita tidak jadi menggunakan Daystone. Kalau begitu, naga api akan menghancurkan penghalang Genjin dan keluar. Tanya bocah PNS. Meskipun Korea Selatan mengumpulkan 100 player terbaik mereka, kesempatan mereka untuk berhasil mengalahkannya sangat kecil. Dan lagi, beberapa player teratas adalah anggota dari Guild. Kalau kita tidak ikut dalam penyerangan itu, mereka tidak akan punya kesempatan. Jawab Pak Tua. Tapi kalau kita melakukannya, kita akan datang di puncak pertarungan dan menggunakan Daystone pada momen kritis itu. Ini berbeda dari rencana awal, tapi hasilnya akan sama. Kita akan jadi pahlawan yang membela negara dari naga api. Dengan begitu, Perdana Menteri tidak akan bisa menghukum kita, meskipun dia tahu kebenarannya. Ayo pergi, ucap Pak Tua. Baik, jawab gerombolan PNS. Lalu bocah PNS lainnya bertanya, Pak Direktur, bagaimana dengan Wakil Guild Master? Lalu Pak Tua itu melirik ke arah bawah. Seraya pergi, Pak Tua itu menjawab, biarkan saja dia. Apa? Tapi dia Wakil Master Guild kita, ucap bocah PNS. Kalau gitu, kau turun saja ke sana dan coba mengambilnya dari monster itu sendiri. Jawab Pak Tua. Gibong yang di bawah hanya melihatnya dengan tajam. Lalu Pak Tua itu membuang cerutunya. Keluar lingkaran formasi yang berukuran besar di sekitar mereka. Lalu tring, mereka berteleportasi entah kemana perginya. Terlihat Gibong yang sedikit menghela nafas. Gibong, kau tidak akan mengejar mereka? Tanya Hui. Lupakan, kita punya sesuatu yang lebih penting, jawab Gibong. Tak lama kemudian terlihat naga api itu yang sedang menyiapkan serangan jigongnya. Dan blar! Seorang naga api itu mengeluarkan jigongnya ke arah dinding penghalang. Teras. Di sisi luar terdengar suara dari dinding penghalang yang seakan-akan bisa retak ke penjajah. Tingkat damage penghalang 89%. 5 menit lagi sampai dungeon break terjadi, kata Ibu Bejorka. Karena kita belum dikasih tahu namanya, kita panggil saja Ibu Bejorka, biar mudah ya guys. Kata menteriku dengan kebingungannya dan dengan perasaan yang campur aduk. Lalu pria gemuk itu bicara dengan keras.
Dia bilang 5 menit lagi. Perdana Menteri segera perintahkan para players untuk menyerang. Dan tiba-tiba penghalangnya terlihat seakan-akan terbuka. Lihat itu, penghalangnya sudah hilang. Api itu naga apinya, ucap kameramen yang bertopi. Tidak, penghalangnya belum hancur. Penghalang kedua bagian dalam yang menghalangi penglihatan kita saja yang hancur, kata Ibu Bejorka yang sedang mengetuk sebuah alat. Dengan mendekat dan memegang dinding penghalang, menteriku bicara dalam hati. Yang hancur adalah penghalang Sitguild. Kalau begitu Gibong sudah dibunuh oleh Sitguild. Oh, ada orang di dalam penghalang itu, ucap sang reporter. Menteriku yang sedang galau brutal mendengar bahwa ada seseorang berada di dalam penghalang pun langsung melihat ke arah seseorang tersebut berada. Dan di samping menteriku terlihat 2 orang yang sedang memegang sebuah remote drone. Tunggu dulu, orang yang tergeletak di tanah itu, bukannya itu Terimpak, wakil master dari Sitguild? Tanya si Oren. Sepertinya benar, aku pernah melihatnya di TV, jawab Kang Remote. Menteriku pun sampai menelan ludahnya setelah mendengar percakapan 2 orang tersebut. Lalu menteriku berpikir, dia mengalahkan Terimpak. Gibong Kim sekuat itu. Apa ada cara supaya kita bisa menghubunginya? Kita harus membuat Gibong keluar dari situ secepatnya. Tanya menteriku pada anak buahnya. Kami sudah mencoba menghubunginya terus, tapi gangguan radio dari Janjin menghalangi kita, jawab anak buahnya. Terlihat lagi dan lagi, sang naga api mengeluarkan jigongnya ke dinding penghalang. Hingga damage sudah mencapai 97% dan jebrik akan segera terjadi, kata Ibu Bejorka. Kita harus memperlambatnya. Dengan cara apapun, aku tak bisa membiarkan naga api menginjakkan kakinya di Korea Selatan, pikir menteriku. Sambil melirik ke belakang, menteriku bicara dalam hatinya. Kita belum siap. Kira-kira baru ada 30 orang. Meskipun tidak mungkin untuk bisa mengumpulkan 100 ranker di satu tempat, kita perlu paling tidak 80 orang. Ibu Perdana Menteri, kita berhasil menghubunginya, ucap bawahan menteriku. Berikan padaku, ucap menteriku yang langsung merebut HP-nya. HP itu tiba-tiba berbunyi. Halo. Kedua orang itu pun bingung mendengar suara orang tersebut. Siapa kau? Ini bukan Gibong Kim, tanya menteriku. Aku, Wi Kang, jawab V. Cepat berikan teleponnya ke Gibong Kim, perintah menteriku dalam in-ear-nya. Ya, jawab V. Lalu Gibong bicara dalam in-ear. Ini Gibong Kim. Kapten Gibong, bagaimana kondisimu? Tanya menteriku yang sedikit mengkhawatirkannya. Ya, masih baik-baik saja, jawab Gibong dengan V yang mengupingnya. Menteriku pun terdiam. Gibong yang tahu akan kondisinya pun bertanya pada menteriku, apa yang harus saya lakukan? Dengan berat hati, menteriku pun bicara. Waktu. Kita perlu waktu. Tolong berikan kami waktu. Hukuman mati itu sama seperti saat memintanya untuk mati demi kita, pikir menteriku. Saya mengerti, jawab Gibong. Sambungannya sudah terputus, lalu menteriku pun membuang hati tersebut. Para wartawan menyiarkan keadaan terkini yang melihatkan 2 orang yang akan menuju ke naga api berada. Lalu pria gemuk itu bicara. Perdana Menteri, siapa pria yang ada di sana? Emang siapa mereka? Sampai berjalan masuk ke tengah sendirian. Apa dia akan bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu? Diam, ucap menteriku dengan emosi yang memuncak. Sontak pria gemuk langsung terkejut mendengar reaksi tersebut. Dia adalah harapan untuk masa depan Korea Selatan. Dan barusan aku sudah memerintahkan pada harapan kita satu-satunya untuk mengorbankan dirinya sendiri untuk kita. Cerita diawali dengan Gibong yang pergi menuju ke naga api berada, dan terlihat di status bar Gibong yang darahnya tinggal sedikit. Notis sistem muncul. Status kesehatan Anda di bawah 8%. Anda disarankan untuk istirahat. Aku juga mau istirahat, kata Gibong dalam hati. Status kesehatan terus menurun karena pendarahan. Anda disarankan untuk beristirahat. Tidak bisa. Lantas sistem bertanya, mengapa begitu? Anda bisa kabur dari sini tanpa harus bertarung. Tidak bisa. Semuanya hancur kalau aku lari. Bila jadi seperti itu, ibu akan dalam bahaya. Kalau begitu, bawa ibu Anda saja kabur ke luar negeri, balas sistem. Kau sampah, ucap Gibong dalam hati. Lalu sistem mengeluarkan emotikon menangis dan meminta maaf. Hei Gibong, apa kita akan bertarung dengannya? Tanya Wi. Terlihat 2 orang tersebut sudah ada di depan sang naga api. Ya, kita harus bertarung dengannya, jawab Gibong. Wah, tapi dia sangat kuat begitu. Bagaimana kita bisa? Jigong naga sudah ada di depan muka mereka berdua. Ledakan besar terjadi karena Jigong naga api itu, dan dinding penghalang sampai bergetar-getar. Terdeteksi ledakan dari dalam penghalang. Kami perkiraan itu adalah Jigong naga api. Penghalang masih belum hancur, tapi kobaran api sangat kuat. Kami tidak bisa melihat mereka lagi, ucap Ibu Bejorka. Gibong Kim, ucap menteriku dalam hati yang mengkhawatirkannya. Terlihat kobaran api yang sangat besar yang terjadi karena efek Jigong naga tadi. Dan setelah kobaran api itu lenyap, terlihat Gibong dan Wi yang masih sehat walafiat di dalam lingkaran pelindung milik Wi. Hampir saja aku tidak bisa menahannya, ucap Wi. Aku memang sudah pernah melihatnya, tapi sekali ini memang menarik ya.
Sepertinya bukan, Ci, ucap Gipong pada Wi. Ya, mirip dan itu, tapi lebih tepatnya itu brak. Wi dihantam oleh sang naga api dengan satu jarinya. Wi pun langsung terkapar pingsan dan tergeletak di tanah. Lagi-lagi perkataannya terputus. Kalau begitu, sekarang tinggal 1 lawan 1 ya. Serang aku, kadal, ucap Gipong yang tampan dan pemberani. Tak terima dibilang kadal, sang naga api itu langsung menyerang Gipong. Gipong menghindari serangan-serangan dari naga api tersebut. Di saat Gipong menghindari serangan dari naga api, Gipong ditaplek ke atas oleh naga api dengan tangannya. Dan naga api itu menghantamkan ekornya ke Gipong dengan kerasnya. Tapi dengan mudahnya Gipong dapat menahannya, hanya dengan satu tangannya. Cairan merah keluar dari tubuh Gipong. Mati sistem muncul. Peringatan, status kesehatan turun di bawah 7% karena pendarahan. Lalu dengan kerasnya naga api itu menyerang kembali dengan ekornya. Dan Gipong masih santuy dapat menahannya. Karena tak mau buang-buang waktu, Gipong langsung mementalkan ekor naga api. Lalu dengan pukulan tangannya, Gipong mendekati sang naga api. Naga api itu mencoba menyerang Gipong, tapi dengan gesit Gipong dapat menghindari dan bermanuver dengan baik. Dan BAM! Gipong memukul kepala naga api dengan kerasnya, hingga naga api itu terpental jauh beberapa puluh meter. Status sistem muncul, sisa kesehatan 4%. Hentakan dari serangan membuat status kesehatan Anda menurun. Mendengar semua itu, Gipong pun tak punya pilihan lain. Dengan cepat Gipong terbang menuju naga api berada. Tapi terlihat naga api itu yang sedang mengumpulkan jigongnya di dalam mulutnya. Bluar! Sang naga api itu mengeluarkan jurus jigongnya ke arah Gipong berada. Gipong yang melihat jigong naga api yang sangat besar pun berkata dalam hati, bahaya. Lalu dengan cepat Gipong dapat menghindari serangan api tersebut. Karena napas dari monster bintang 8 naga api sangatlah panas, hingga bisa melelehkan besi. Bahkan skill atribut resistensi tidak bisa menjamin keselamatannya terhadap api tersebut. Tanpa bantuan Wikang dan dengan kondisi Gipong Kim saat ini, tidak ada pilihan lain selain berusaha mengelak dari serangan yang fatal itu. Tapi, gawat, ucap Gipong Kim dalam hati, sembari melihat kobaran api yang mengarah ke dinding penghalang yang sudah mencapai batasnya. Kemungkinan besar serangan itu dapat menghancurkan penghalang tersebut. Semuanya, lari! Teriak menteriku dengan kerasnya. Dan dengan cepatnya, Wikang menghadang serangan api tersebut dan berusaha mengkonternya. Keluar! Tabrakan energi pun terjadi. Dengan sekuat tenaganya, Hui menahan serangan tersebut agar tak mengenai dinding penghalang. Siapa dia? Ucap menteriku dalam hatinya. Dan semua orang melihat betapa gagah dan beraninya Wikang yang sedang menahan serangan naga api. Keluar! Terjadi ledakan dari gesekan energi tersebut, hingga Wikang terpental dan jatuh ke bawah. Lalu Hui langsung bangun dari tempat ia terjatuh dan berkata, "Aku berhasil." Naga api pun terperangah dibuatnya. Gipong pun langsung tersenyum kecil dan berkata dalam in-ear-nya, "Kerja bagus nih Yubi." "Itu bukan apa-apa, Kapten Gipong Kim," jawab Hui yang senang dengan pujian dari Gipong. "Sekarang, ayo kita selesaikan pertarungan ini," ucap Gipong Kim kepada naga api. Naga api itu langsung meraung dan mengeluarkan ulti biju damanya. Gipong pun begitu. Dengan mengumpulkan energi di tangannya, ia langsung tancap gas pergi ke arah naga api. Dengan kecepatan penuh, Gipong menyerang dan berkelok-kelok di tubuh sang naga api. Terlihat efek serangan-serangan Gipong di tubuh naga api itu. Auto sistem muncul. Monster boss berhasil dikalahkan. Anda sudah membersihkan bintang 8 dungeon lapangan. Serang naga api untuk pertama kalinya. Status strength Anda meningkat. Status agility Anda meningkat. Status magic power Anda meningkat. Status Anda sudah maksimal. Dikonversikan menjadi poin tersisa. Poin 3.694.831. Anda mendapatkan skill khusus First Dragon Slayer. Terlihat naga api itu yang tubuhnya sudah kayak donat seperti es dan Rengoku. Dan kita juga ditampilkan skill khusus yang baru Gipong dapat setelah membunuh bos monster naga api. Gipong pun menghela nafas dan lega. Di status barnya terlihat jarak Gipong yang tinggal sekutrit. Tiba-tiba notis sistem muncul. Perhatian, kesehatan Anda di bawah 3%. Anda butuh pengobatan. Anda butuh pengobatan. Aku tahu. Aku sedang lelah sekarang, jadi diamlah, ucap Gipong pada sistem. Tak lama kemudian, Wikang datang dan berkata, "Gipong, apa kau lihat aku menghalau napas naga api tadi? Aku hebat kan?" Gipong pun kesal dan tak menghiraukan keduanya, karena yang satunya munculin notif dan yang satunya lagi ngoceh pengen dipuji Gipong. Tiba-tiba Gipong ternotis dan langsung melihat ke arah belakang. Ia terkejut melihat tubuh naga api itu. Karena naga api itu terbunuh saat sedang mengumpulkan energi yang sangat besar ke Dragon Heart-nya. Karena itu, sisa energinya menyebabkan ledakan yang sangat besar. Keluar! Keturannya sampai terasa keluar.
Kami mendeteksi energi dari naga api. Ini adalah energi terbesar yang dikeluarkan sejak dia terbangun, ucap ibu bercorka yang ada di belakang menteriku. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Pikir menteriku dengan muka paniknya. Perdana Menteri, semua Rankers sudah berkumpul, kecuali mereka yang bekerja untuk sirkuit, dan pasukan kita sudah siap untuk memberikan bantuan, ucap anak buah menteriku. Dengan muka seriusnya, menteriku mengeluarkan pedang dan berkata, kita masuk saat aku menghancurkan penghalang ini. Lantas menteriku memegang dinding penghalang tersebut. Penghalangnya langsung terbuka, sontak menteriku kaget. Dan tak lama kemudian, turun butiran-butiran yang mirip dengan salju. Menteriku pun penasaran dan ingin tahu itu apa. Ini bukan salju, kata menteriku dalam hatinya. Lalu dengan cepat menteriku berlari menuju ke Gibong berada. Di tengah-tengah ia berlari, ia berpikir, kumohon kau masih hidup, Gibong Kim. Menteriku berhenti berlari. Di saat ia terengah-engah, ia melihat ada yang bergerak-gerak di dalam puing-puing reruntuhan. Sontak menteriku berkata, Gibong Kim. Aku Wi Kang, ucap Wi yang tiba-tiba muncul dari puing-puing reruntuhan. Menteriku pun heran, lantas menteriku bertanya, di mana Gibong Kim? Entahlah, jawab Wi. Lalu Wi melihat tempat sekitar, dan mengibas-ibaskan tangannya, Wi bilang, Tante. Lalu Wi menunjukkan jarinya ke arah Gibong yang sedang bersandar lemas di tembok. Menteriku pun melihatnya dengan wajah yang sangat lega melihat Gibong masih hidup. Dan menteriku langsung menghampiri ke tempat Gibong berada. Kerja bagus, ucap menteriku pada Gibong, dan Gibong menanggapi dengan senyuman kecilnya. Terlihat di status bar milik Gibong yang darinya sampai berkurang sangat banyak. Shin berpindah ke gedung kantor sirkuit Bang Baek Dong, kota Seoul. Brak! Pak Direktur, tim pengintai di lokasi sarang naga api melaporkan kalau aku sudah dengar. Jawab Pak Tua. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya bocah PNS. Pak Tua itu hanya diam, lalu ia pergi meninggalkan bocah PNS itu. Bocah PNS memanggil-manggil Pak Tua itu, tapi Pak Tua itu tak menghiraukannya. Sini pindah ke sebuah perkotaan. Terlihat Videotron yang menyiarkan sebuah berita, yang di beritanya berisi, pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa sarang naga api Dungeon Bintang 8 yang berada di Incheon sudah berhasil dibersihkan. Dan telah diumumkan bahwa Fish Grid Master dari sirkuit, Kesatria Pedang, Taerim Park, dan kelompoknya sudah ditangkap. Perdana Menteri Song Reong-gu memimpin penyerangan itu secara langsung dan menangkap setiap anggota sirkuit. Hukuman yang akan diberikan pada sirkuit yang menyebabkan situasi krisis naga api ini sangatlah berat. Seluruh anggota sirkuit yang terlibat dalam kejadian ini akan dikenakan hukuman berat atas tindakan pengkhianatan kepada negara. Namun, tersangka utama dari tindakan kriminal ini, Direktur sirkuit, telah menghilang. Karena itu, saat ini James Lee, Direktur sirkuit, sedang diincar oleh pemerintah Korea Selatan. Selanjutnya, pemerintah telah memutuskan bahwa krisis naga api kini berganti ke esokan harinya di gedung stasiun TV ODBC. Terlihat karyawan dan karyawati yang sedang melakukan gladi resik. Para kameramen pun juga sudah siap dengan titelnya yang berjuluk kameramen selalu selamat, dan juga diperlihatkan dengan menteriku yang sudah siap di depan banyaknya mic. Lalu menteriku berkata, saya sangat senang bisa berdiri di sini lagi dan menyapa seluruh rakyat. Saya Perdana Menteri Song Reong-gyu. Lalu salah satu wartawan bertanya pada menteriku, Ibu Perdana Menteri, tolong ceritakan kepada kami secara detail mengenai situasi yang baru saja terjadi. Lalu menteriku menjawabnya, saya yakin semuanya sudah tahu mengenai hal ini setelah melihat apa yang disiarkan oleh berita. Saya kira yang semua ingin ketahui bukanlah tentang kejadian ini lagi, melainkan tentang seseorang. Dengan menyodorkan tangannya, menteriku mengatakan, saya perkenalkan, Kapten dari tim khusus Control Dungeon, Gibong Kim. Gibong menghela nafas dan sedikit nervous, lalu ia pun beranjak menuju ke meja wawancara. Klik. Semua kamera menyorot dan memfoto Gibong. Dengan canggung Gibong mengucapkan, senang bertemu dengan Anda semuanya. Saya kapten dari tim khusus Control Dungeon, Gibong Kim. Lalu Shin berganti ke sebuah markas militer. Terdengar suara pintu terbuka. Terlihat Gibong dan Wi yang sedang berjalan di suatu ruangan. Tampak Gibong, seseorang memanggil Gibong, lalu Gibong dan Wi menengok ke arah sumber suara tersebut. Kerja yang bagus, ucap Letnan Junli. Dan tadi yang memanggilnya adalah Letnan Junli. Oh iya, saya gimana? Tanya Wi yang menyebut omongan Gibong. Oh, Wi Kang juga sudah melakukan kerja yang bagus, jawab Letnan Junli. Sungguh, Gibong, kau dengar kan aku dipuji, ucap Wi yang senang. Lalu Gibong menjabat kuping Wi dan berkata, tenanglah. Iya, jawab Wi. Letnan Junli hanya tertawa kecil melihatnya. Lalu Junli bertanya, ini pertama kalian di sini ya? Oh iya, pertama kalinya. Tapi Letnan, siapa orang yang ada di belakang sana? Ucap Gibong sembari bertanya. Dan terlihat semua orang yang sedang mempersiapkan alat-alatnya. Junli menjawabnya, Pak Gibong, Anda adalah pahlawan yang menyelamatkan negara ini.
dan semua orang tertarik pada pahlawan kita. Yang dibicarakan Kipong malah Hui yang matanya berkata-kata sampai mengeluarkan cahaya. Lantas Junli yang melihat Hui begitu, lalu ia menambahi perkataannya, tentu saja, Hui Kang juga pahlawan. Saya dengar sudah ada fanclub untuk Anda. Sungguh? Balas Hui yang masih penasaran. Sambil menutup mulut Hui, Kipong berkata, jadi alasan saya datang ke sini hari ini? Oh, hari ini kita di sini untuk melakukan tes fisik Anda. Waktu Pak Kipong bergabung dulu, kita kan tidak punya peralatan untuk fisik Anda dengan benar. Jadi hasil Anda belum terdaftar di database markas. Jawab Letnan Junli. Benar, waktu pertama kali Kipong Kim bergabung masuk militer, karena peralatan untuk mengukur kemampuan tubuhnya benar-benar belum ada. Jadi Kipong tidak bisa melakukan tes resmi. Berkat itu, rank Kipong tidak terdaftar di dalam database. Dan justru, hal itu membuat dia terhindar dari pandangan masyarakat. Seandainya rank Kipong Kim terdaftar di database, Silguri tidak mungkin melakukan kesalahan besar seperti ini, ucap sang narator. Sambil garuk-garuk kepala, Kipong bertanya, oh, kalau begitu apa kita bisa memulai tesnya sekarang? Oh, kita masih harus menunggu orang yang akan menjalankan acara ini, jawab Letnan Junli. Suara pintu terbuka, dan yang datang adalah Yui. Akhirnya dia tiba, ucap Letnan Junli. Lalu Yui memperkenalkan dirinya. Halo, saya Yui, seorang pemburu Edsen. Yuha, sambil mendapat tangan Yui, Kipong berkata, saya Kipong Kim. Senangnya, saya sangat ingin bertemu denganmu. Wah, jadi ini tangan pahlawan yang menyelamatkan negara kita. Tangannya lebih cantik dari yang kukira, ucap Yui. Bagaimana kalau kita memulai tesnya? Ucap Kipong. Ya, baik, jawab Yui dan melompat-lompat. Yuk memang sekalian, ini adalah pahlawan Korea Selatan. Kita akan segera memulai tes fisik untuk Kapten Kipong Kim. Oh, dan tentu saja Bapak Hui Kang juga ada bersama dengan kita, kata Yui yang sedang asli dalam live streamnya. Lalu mereka pun pergi ke ruangan tes. Mereka masuk ke ruangan tes fisik. Wah, ini sangat berbeda dibandingkan tes fisikku yang waktu itu, ucap Yui yang sedikit kagum dengan ruangan tes fisik. Gimana juga, kita tidak bisa melakukan tes pada Pak Kipong dengan peralatan biasa kita. Jadi kita membuat peralatan yang baru, ucap Letnan Junli. Ceklek, Letnan Junli mengaktifkan sebuah tuas. Yang pertama adalah tes kekuatan fisik. Kalau mesin yang sebelumnya bisa menilai sampai kekuatan tingkat rank A, mesin ini dibuat untuk bisa menilai sampai kekuatan tingkat rank S. Izinkan saya mencobanya dulu, ucap Yui yang sudah melompat ke tempat tes. Jadi genggam pegangan mesin ini dengan tangan kanan Anda. Genggamlah sekuat tenaga Anda, kata Letnan Junli yang sedang mengarahkan. Sekuat tenaga, kata Yui dalam hati. Dengan keras Yui menggenggam alat tes tersebut, lalu klak. Mesin tes bereaksi. Yui pun masih ngedoin karena subscribernya sedang menonton. Hasilnya sudah keluar, Anda bisa melepaskan sekarang, kata Letnan Junli. Lalu Yui pun berhenti ngeden dan turun dari tempat tes dan berkata dalam hati, hasilku bagus lah ya, kelihatannya seru, kata Yui dalam hati yang juga ingin mencobanya. Hasil Anda sama dengan yang dulu, Anda mendapat rank A, kata Letnan Junli sembari menunjukkan papan peringkat. Kalian semua lihat kan, aku tidak malas latihan, ucap Yui ke penontonnya. Lalu giliran Kipong yang melakukan tes dan berjalan ke tempat tes. Itu dua orang malah asik live streaming anjing. Anda harus menggenggam sekuat tenaga agar dapat hasil yang akurat, ucap Letnan Junli. Anda yakin tidak akan apa-apa? Tanya Kipong yang memperjelasnya. Anda tidak perlu khawatir. Mesin ini dibuat menggunakan material khusus yang tidak akan hancur. Perdana Menteri sudah mencobanya. Brak! Alat tesnya hancur seketika saat digenggam Kipong. Brak! Gak cuma alatnya, mesin tes pun tak kuasa menahan kekuatan Kipong dan lalu rusak. Kenapa itu bisa hancur ya? Kata Letnan Junli yang malu dan sembari memungut serpihan-serpihan mesin tes. Maaf, ucap Kipong Kim yang juga bingung. Padahal aku juga mau coba, ucap Hui dalam hati. Dan itu hanyalah permulaan. Mesin pukul raksasa yang dibuat untuk tes fisik itu tidak bisa menahan kekuatan pukulan Kipong Kim dan hancur. Dan bola kristal untuk mengukur magic power yang Kipong miliki juga hancur saat Kipong mengisi kekuatannya ke situ. Letnan Junli dan Yui hanya melongo dibuatnya. Hui dengan mata yang berlinang-linang berkata dalam hati, seharusnya aku duluan. Sepertinya ada kesalahan bermesin, padahal tadi mesin ini baik-baik saja, kata Junli dengan muka depresinya. Iya, ucap Yui menenangkan. Dengan santainya Kipong hanya meminta maaf. Jadi karena tesnya juga sudah jalan, gimana kalau kita ubah urutannya? Tanya Yui pada Letnan Junli yang depresi. Bagaimana kalau kita wawancara sekarang? Tanya Kipong yang kasihan pada Junli. Terlihat para kameramen dan para wartawan yang sudah siap dengan peralatannya. Sekarang, coba perkenalkan diri Anda. Ada lebih dari 100.000 orang yang menonton saat ini, kata Yui ke penonton live streamnya. Oh, halo, ucap Kipong singkat. Lalu Yui langsung teriak-teriak mendengar kalau ada 100.000 orang. Wah, 100.000 orang? Di mana mereka? Apa mereka di luar? Apa mereka di sini? Ucap Hui yang sampai mencarinya ke tempat kameramen berada. Lalu Kipong minta maaf kepada para kameramen sembari menenteng Hui. Kipong meletakkan Hui kembali ke tempat duduknya. Yui hanya tertawa kecil melihat tingkah Hui.
Apa itu konsep Anda? Atau memang berpakaian seperti itu? Karena Yui pada dia memang berpakaian seperti itu. Jawab Gibbon dengan diri. Apa itu konsep? Tanya Wii sumringnya. Gibbon menjadinya diam, lalu Gibbon pun duduk. Kalau gitu, coba perkenalkan diri Anda. Tanya Yui pada Gibbon. Iya, halo, saya Kapten Tim Khusus Kontrol Dungeon, Gibbon Kim. Umur saya, Gibbon Kim berhenti sejenak untuk mengatakan umurnya. Lalu sistem dengan emoticon yang Mimin gak tahu itu ekspresi apa, bicara. Umur fisik Anda adalah 30 tahun. 30 tahun, ucap Gibbon lanjutnya. Wah, Anda terlihat lebih muda dari umur Anda, ucap Yui. Para Yumeng juga ada yang tidak percaya. Yumeng itu adalah para penontonnya streamnya Yui. Itu tidak benar, Gibbon lebih tua dari itu, ucap Yui dengan tololnya. Buk, kepala Yui langsung dicetak oleh Gibbon. Kalau begitu, ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan orang-orang. Bagaimana Anda bisa sekuat ini? Dan kenapa Anda memutuskan bekerja untuk pemerintah? Apa karena bayarannya tinggi? Tanya Yui yang beruntun. Yui dengan senyumannya menunggu jawaban Gibbon. Letnan Juni yang tahu alasannya pun hanya menundukkan kepalanya. Mungkin tidak menggunakan kekuatannya demi melayani negara, balas dendam, dan untuk ibunya. Saya punya keluarga, ucap Gibbon. Dengan kalimat itu, Gibbon mulai menceritakan hidupnya, dan kata-katanya berkumandang lewat mic. Kameramen pun sampai terdiam mendengarnya. Yui pun sampai menangis saat mendengar cerita dari Gibbon. Cerita diawali dengan Yui, yang menangis setelah mendengar kisah sedih yang dialami Gibbon. Para kru yang di belakang pun juga penasaran, kenapa Yui menangis. Begitu ya, sama seperti Tuan Gibbon. Nona Yui juga kehilangan keluarganya karena monster, pikir Letnan Junli. Di waktu yang bersamaan, di rumah suatu keluarga yang sedang menonton siaran acara tersebut. Dasar muka dua, dia mulai berpura-pura lagi, ucap wanita itu. Yang diketahui kedua orang itu adalah orang tua Yui. Ayah dan ibumu masih hidup dengan sehat gini. Dia berpura-pura kalau keluarganya sudah meninggal, kata ibu Yui sembari menepuk-nepuk dadanya. Biarkan saja dia, bukannya Jackson bilang dia cukup terkenal. Dia berpura-pura begitu supaya terkenal. Jackson cuma berusaha melakukan sebisanya. Kita yang coba mengerti dia, kata ayah Yui yang menenangkan istrinya. Ingat, Jackson itu nama asli Yui. Dan terlihat Gibbon dan lainnya yang sudah selesai sesi wawancara. Kau sudah bekerja keras hari ini, ucap Yui pada Gibbon. Oh, Yui juga, balas Gibbon. Aku nggak sempat ngomong apa-apa tadi, kata Yui di dalam hati dengan muka yang cemberut. Kalau begitu, hari ini sudah selesai, tanya Gibbon pada Letnan Junli. Karena bukan Junli yang mengatur jadwalnya, jadi sedikit tidak enak untuk bilang kalau masih ada hal lain. Oh, untuk jadwal setelah ini, dibandingkan saya, Anda bisa menanyakan langsung ke Nona Yui, ucap Letnan Junli. Kalau jadwalnya sudah selesai, saya tidak mau melakukan lebih dari ini. Saya lebih baik menggunakan waktu saya untuk membersihkan dungeon, ucap Gibbon. Meskipun begitu, jadwal selanjutnya akan membantu pekerjaan Pak Gibbon juga, ucap Junli menjelaskan. Membantu? Kata Gibbon yang sedikit penasaran. Letnan Junli hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Saya kan sudah berjanji Pak Gibbon, saya akan mencari cara untuk menghentikan semua kekacauan ini. Itu adalah yang dikatakan Junli di saat dia merekrut Gibbon. Gibbon pikir itu hanyalah janji palsu demi merekrutnya. Kalau yang nggak tahu janji apa yang diucapkan oleh Letnan Junli, videonya ada di part 2 kalau nggak salah. Karena di video ini Mimin skip bagian Letnan Junli yang dulu waktu merekrut Gibbon. Saya masih berusaha untuk memenuhi janji itu. Kita semua. Gibbon hanya menatap dengan raut wajah yang sedikit sedih. Lalu Gibbon berkata, tolong jelaskan secara detail jadwal saya selanjutnya. Pintu terbuka. Terlihat Gibbon, Wui, dan Letnan Junli yang memasuki sebuah ruangan. Wah, ucap Wui yang kagum dengan tempat tersebut. Boleh ikuti saya ke sini? Ucap Letnan Junli pada mereka berdua. Keren sekali, kata Wui dalam hati, sembari menatap ke arah Gibbon. Dan terlihat sebuah benda kecil yang mengeluarkan sebuah energi di dalam tabung. Ada banyak aspek dari dungeon yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu sains modern. Tapi sekarang, mulai ada aspek yang bisa dijelaskan oleh ilmu sains modern. Kata Junli menjelaskan. Begitu ya? Ucap Gibbon simple. Ngomong apa sih? Ucap Wui dalam hatinya. Untuk mengerti suatu fenomena dengan tepat, kita harus mengerti tentang energi, kata Junli. Energi? Ucap Gibbon yang penasaran. Benar, kami sudah melakukan studi tentang dari mana energi dungeon berasal, dan bagaimana mereka menjaga energi itu. Karena kita akan bisa mengontrol dungeon kalau kita bisa kontrol energi itu, dan kita akan mendapatkan solusi kecil, kata Letnan Junli menjelaskan. Gibbon pun bertanya, jadi maksudnya kita bisa mengontrol dungeon? Sambil geleng-geleng kepala, Junli menjawab, tidak, kita masih belum sampai di sana. Lihat itu. Lalu Gibbon melihat ke arah benda yang mengeluarkan energi itu. Itu, kata Gibbon dalam hati. Tapi sistem muncul. Itu adalah fragment dari Daystone. Daystone? Ucap Gibbon. Anda tahu tentang Daystone? Tanya Letnan Junli. Ah, iya, saya pernah mendengar tentang itu, kata Gibbon. Nona Yui akan memberitahu Anda tentang detailnya. Tapi kemungkinan besar dungeon yang Anda dan Nona Yui akan tangani akan ada Daystone, kata Junli.
Itu bisa diketahui dari awal, ucap Gibong. Gibong diam sedikit kaget. Bahkan setelah membersihkan begitu banyaknya dungeon dan menaklukkan boss monster, dia hanya pernah dapat 1 Dice Stone. Ya, itu semua berkat sisa yang keluar saat menanggapi telah dikalahkan kemarin. Kita jadi bisa membuat sedikit prediksi tentang itu. Kami percaya bahwa Dice Stone mungkin bisa menjadi item yang bisa membantu kita mengontrol dungeon, kata Letnan Junli. Lalu Gibong bertanya, tapi kenapa saya harus pergi bersama Nona Yui ke sana? Bukannya saya bisa pergi dan membawanya ke sini sendiri? Dungeon itu hanya bisa aktif kalau 3 orang dari player sekelas rank A ke atas masuk secara bersamaan. Sayangnya karena ini bukan situasi darurat, tidak banyak player yang bisa kami rekrut. Dan kami cemas informasi rahasia ini bisa bocor kalau kita meminta bantuan pada guild besar, jawab Junli. Gibong pun mengangguk dan berkata, berarti jadi pergi bersama mereka bisa dipercaya ya? Junli sembari mengangguk ia berkata, benar, Nona Yui dan orang ketiga yang akan pergi dengan Anda adalah orang yang punya hubungan dekat dengan Ibu Perdana Menteri. Semuanya adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Karena itu Perdana Menteriku memberikan izin pada Nona Yui agar bisa siaran menggunakan channel pribadinya. Oh, Pak Gibong, tunggu sebentar. Lalu Junli mengambil handphonenya yang berbunyi terus. Ini telepon dari Nona Yui, ucap Junli. Oh, balas Gibong singkat. Hui hanya menguap di belakang Gibong karena kurang kopi kayak Mimin. Serius nih. Kalau begitu, bagaimana kalau kita keluar dan membicarakannya bersama? Ucap Junli sembari memperlihatkan teleponnya. Sin pindah. Aku juga mau ikut. Ucap Hui yang sedang berlari mengejar Gibong. Nggak bisa, jawab Gibong. Kenapa? Tanya Hui dengan air matanya yang banjir deras. Lihat itu, ucap Gibong sembari melihat pintu masuk dungeon. Cuma 3 orang yang bisa masuk ke dalam katanya. Ucap Gibong yang menunjukkan jempolnya ke arah peraturan di pintu masuk dungeon. Kalau 3 orang, kenapa nggak aku, Gibong, dan 1 orang lagi bisa masuk bareng kita kan? Tanya Hui sambil merengek dan memukul-mukul Gibong. Brem brem brem. Tiba-tiba mobil jeep datang dengan gaya India version. Brak! Mobil itu mendarat tepat di depan Gibong dan Hui. Pintu mobil bagian kanan terbuka, dan keluar si pemburu Adsen. Karena aku harus masuk ke dungeon bareng dia, ucap Gibong. Tapi itu juga kan baru 2 orang, kata Hui. Brak, pintu sebelah kiri terbuka. Sekarang jadi 3 orang. Puas, tanya Gibong dengan menunjuk ke orang yang baru keluar. Hui dan orang di sebelahnya pun menghampiri Gibong dan Hui berada. Terlihat Hui yang galau brutal karena tidak diajak berpetualang ke dungeon bersama Gibong. Lalu pria itu pun menjabat tangannya dan memperkenalkannya. Senang bertemu dengan Anda, saya master dari Hwarang Guild, Yubin Cheon. Yubin Cheon, Guild Master dari Hwarang Guild, dan orang yang terbangun sebagai First 10 tahun lalu, ketika dungeon pertama kali muncul. Dia bertarung bersama dengan Perdana Menteri Seong Reong-gu, menyelamatkan Korea Selatan, dan menjadi salah satu pahlawan yang menyelamatkan negara. Dia adalah orang ketiga yang Letnan Jun omong, teman sejawat dari Perdana Menteri, kata Gibong dalam hati. Lalu Gibong menjabat tangan Yubin dan berkata, saya Gibong Kim, ketua dari tim khusus kontrol dungeon, mohon bantuannya. Konten kita hari ini, Yui, Gibong Kim, dan Yubin Cheon akan membersihkan dungeon ini. Kalian juga sudah penasaran kan? Bagaimana kemampuan berburu Bapak Gibong, pahlawan yang sudah membersihkan dungeon naga api. Dungeon yang akan kita bersihkan adalah dungeon bintang 6, Mods Chamber. Dungeon ini terkenal sebagai dungeon tersulit di antara dungeon bintang 6 lainnya. Ini juga pertama kalinya masuk ke dungeon bintang 6 hanya dengan 3 orang, tapi tidak jadi khawatir karena masuk bersama mereka. Secara mereka juga sudah diakui sebagai pro gamer. Benar kan? Seperti yang kalian tahu, kita tidak bisa live dari dalam dungeon. Jadi saya akan mengakhiri live-nya di sini. Kita akan bertemu lagi setelah membersihkan dungeon ini, ucap Yui yang bicara kepada penonton live streamnya. Lalu Yui mengakhiri live-nya. Pak Gibong, terima kasih sudah datang kemari. Apakah sudah mendengar detailnya dari Letnan Junli? Tanya Yui pada Gibong. Lalu Gibong mengingat perkataan Letnan Junli yang mengharuskan Gibong yang mengambil Dice Stone, walaupun mereka percaya pada mereka. Meskipun begitu, tetap harus Gibong yang mengambilnya. Benar, akan lebih baik kalau aku yang mengambil Dice Stone itu, pikir Gibong. Lalu Gibong bertanya, kalau begitu, mau masuk? Iya, jawab Yui. Terlihat Wikang yang ingusan karena nggak diajak sama Gibong. Wikang, kau kembali ke markas. Kalau ada sesuatu yang terjadi selama aku di dalam, kau bisa menghadapinya dengan wakil kapten, ucap Gibong Kim pada Hui. Iya, jawab Hui yang sedih. Lalu Hui pun beranjak pergi, pulang ke markas. Lalu mereka bertiga pun memasuki dungeon tersebut. Wush, mereka bertiga pun masuk ke dalam dungeon. Nanti sistem muncul. Anda telah memasuki dungeon bintang 6 Mod Chamber. Jadi, bagaimana kalau kita mulai sekarang? Tanya Gibong. Kau tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam dungeon. Jadi, tidak bisa pakai tongkat selfie. Dan ini bukan live kok, hehehe. Kata Yui sembari memasang sebuah GoPro di pundaknya. Kok sangat profesional ya, ucap Yubin. Kalau gitu, ayo kita mulai, ucap Yui. Mereka bertiga pun berjalan menelusuri dungeon tersebut. Aneh, ucap Yubin sembari melihat sekelilingnya. Apa yang aneh? Tanya Yui. Kita sudah cukup lama ada di sini.
Tapi tidak ada satu monster pun yang muncul, kata Yubin. Bukannya bagus kalau nggak ada monster. Kita kan cuma harus merekam waktu kita menangkap bosmu, ucap Yui sambil muka manyunnya. Bukan itu intinya, Mod Chamber terkenal. Normalnya ada sejumlah monster bersayap yang menyambut player begitu mereka masuk dari awal. Tapi meskipun kita sudah setengah perjalanan, kita masih belum lihat satu monster pun. Jelas Yubin. Memangnya kenapa? Di sini kan ada pahlawan yang sudah membersihkan dungeon bintang 8. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan, ucap Yui yang menyodorkan tangannya ke Tibong. Memang sih, jawab Yubin. Kalau gitu, ayo kita lanjutkan perjalanan kita, ucap Yui riang. Tak selang beberapa lama mereka berjalan, hari pun berganti ke malam hari. Di saat berjalan, Tibong berpikir, kita masuk tadi pagi. Rasanya belum lama waktu berlalu. Waktu di Mod Chamber lebih singkat, dan lagi malam di sini lebih gelap, jadi sulit untuk bergerak, ucap Yui pada Tibong. Lalu Yubin berkata, biasanya diperlukan 3 hari untuk membersihkan Mod Chamber dengan berjalan kaki. Jadi sepertinya kita harus bermalam di sini. Dengan mengeluarkan energinya, Yui berkata, kalau begitu, waktunya untuk api unggun. Karena dungeon ini sangat luas dan malam datang lebih cepat, Mod Chamber adalah salah satu dungeon yang memerlukan waktu yang lama untuk dibersihkan, ucap Yui. Lantas Tibong berpikir, seperti yang Yui katakan, aku bisa melihat langit berubah menjadi gelap, dan tidak ada bintang dan bulan seperti langit pada umumnya. Dengan kata lain, malam gelap gulita. Di waktu yang bersamaan, kita berpindah ke markas militer. Terlihat si Masker yang sedang mengerjakan laporannya. Lalu si Masker berkata, sejak Kapten masuk tim, kita selalu sibuk membersihkan dungeon sampai aku nggak bisa mengerjakan laporanku. Tapi setidaknya sementara ini nggak ada dungeon break lagi di area ibu kota. Jadi itu kabar yang cukup baik. Ternyata nama si Masker adalah Jiwong Ha. Ntar kedepannya kita panggil Jiwong aja. Lalu tiba-tiba sebuah sirine berbunyi. Brak, bocah Pang membuka pintu dan berkata, Wakil Kapten, ada dungeon break tidak terduga di provinsi Keong. Jiwong pun kaget, lalu ia berpikir, sial, di saat seperti ini, tim Kipong Kim tanpa Kipong Kim, tanpa kapten, untuk kami itu mustahil. Saya akan memanggil semua anggota tim kita dulu tentara yang bertugas untuk melindungi negara, kata si bocah Pang. Lalu Jiwong berkata, panggil semua anggota tim kita, ini cuma pikiranku saja, tapi kita masih punya. Kemungkinan masih ada harapan. Dan terlihat Hui yang menangis di kamarnya karena ngambek nggak diajak sama Kipong. Lalu tak lama kemudian Jiwong pun mendatangi kamar milik Hui Kang. Lantas Jiwong membuka pintu kamar milik Hui. Melihat ada yang datang ke kamarnya, Hui pun bangun. Jiwong dalam lamunannya ia bingung mau memanggil Hui Kang dengan sebutan apa. Mau dipanggil anak baru, tapi dia terlalu kuat untuk dipanggil anak baru. Anak baru, ucap si bocah Pang memanggil Hui. Sontak Jiwong kaget dan berkata dalam hatinya, dia memanggil anak baru tanpa pikir panjang. Gimana kalau dia marah? Lalu Hui bertanya, kenapa? Kenapa kalian memanggilku? Kita harus bergegas. Kau dengar bunyi sirine kan? Balas si bocah Pang dengan keringat yang bercucuran. Untung dia gak marah, kata Jiwong dalam hati. Aku gak mau karena gak ada Kipong. Perasaanku juga lagi gak enak, ucap Hui yang kembali berbaring di kasurnya. Dengan rasa yang sedikit cemas, Jiwong berpikir, dungeon break adalah pertarungan dengan waktu. Kalau gak bisa membawa bocah ini keluar, kita gak tahu dampak kerugian apa yang akan terjadi. Lalu Jiwong berkata, anak baru, tapi kalau kau bisa membersihkan dungeon ini, Kapten Kipong Kim pasti akan memujimu loh. Anak baru itu kan tidak bodoh, yang mungkin dikelabui sama ucapan seperti itu, ucap si bocah Pang. Bisik, kau punya cara lain, balas Jiwong bisik-bisik. Lalu Hui Kang menghayal, yang di dalam hayalannya ia sedang dipuji sama Kipong Kim karena kerja kerasnya. Benar, ucap Hui yang bangun dari tempat tidurnya. Jiwong dan si bocah Pang terkejut melihatnya. Dengan muka yang sumringah, Hui berkata, Ibu akan mengujiku, tunjukkan aku jalannya. Hui Kang dengan loncat-loncat pun beranjak pergi. Dia menyuruh kita menunjukkan jalannya, tapi dia jalan duluan, ucap Jiwong keheranan. Lalu kita berpindah ke tempat Kipong berada. Di dalam hati Kipong berkata, sistem, coba cari monster. Sistem menjawab, mencari monster dalam radius 3 km. 5, 4, 3, 2, 1. Pencarian selesai. Tidak ada monster yang ditemukan di sekitar sini. Aneh sekali, pikir Kipong. Semuanya ini mencurigakan. Kenapa kita tidak melihat monster satu pun ya? Ucap Yui. Di dalam radius 3 km tidak ada monster. Ayo kita bergerak lebih cepat, ucap Kipong. Lantas Yubin bertanya, bagaimana kau bisa tahu? Ya, bisa tahu begitu aja, jawab Kipong. Jadi SS Class player yang membersihkan dungeon bintang 8 bisa merasakan keberadaan monster, pikir Yubin. Baik, mulai saat ini bagaimana kalau kita menaikkan kecepatan kita? Jadi kita balapan, siapa yang bisa duluan sampai puncak, ucap Yi yang sudah tancap gas berlari. Tak mau kalah, Yubin juga ikutan berlari. Kalau aku terus berlari sesuai dengan kecepatan mereka, aku nggak bisa melakukan tugasku, mengambil dice stone, pikir Kipong. Kipong pun menggunakan kostumnya. Yui dan Yubin menengok ke belakang. Wuss! Dengan cepat Kipong terbang meninggalkan mereka berdua.
Apa itu? Flick magic? Ucap Yubin yang penasaran. Bukan, seharusnya terasa kalau dia memakai magic. Itu bukan magic, balas Yui. Kalau bukan magic lalu itu apa? Pikir Yubin. Di saat di atas Gibbon berkata, cari Daystone. Sistem menjawab, mencari posisi Daystone. 5, 4, 3, 2, 1. Pencarian selesai. Mulai navigasi ke tujuan Anda. Dengan cepat Gibbon langsung meluncur ke tempat yang sudah diarahkan oleh sistem. Sarak. Gibbon mendarat ke puncak tebing. Lalu notif sistem muncul. Anda telah tiba di tempat tujuan Anda. Navigasi dimatikan. Gibbon yang melihat Daystone sudah ada di depannya pun langsung beranjak untuk mengambilnya. Di saat dia berjalan mendekati Daystone, tiba-tiba muncul energi hitam dari tanah yang Gibbon pijak. Apa ini? Pikir Gibbon. Lalu notif sistem muncul. Peringatan. Monster terdeteksi. Monster telah diciptakan. Jumlah lebih dari 100 ekor. Lantas para monster tersebut langsung menyerang secara bersamaan. Bro! Terjadi hantaman keras di atas tebing sana. Yui pun bertanya, apa yang terjadi? Ayo cepat ke atas, balas Yubin. Yui dan Yubin langsung berlari dengan cepat menuju ke atas tebing. Di saat berlari, Yui berkata, matahari akan terbenam lebih dulu sebelum kita sampai di puncak bukit. Kalau kita terus lari seperti ini, apa aku punya cara lain? Tanya Yubin. Mungkin ini sedikit ekstrim, tapi ada cara yang bisa kita pakai selagi tidak ada monster. Ucap Yui. Lalu Yui menggunakan teknik Spring Shield. Dengan mengeluarkan energinya, Yui berkata, maaf, tapi cuma ini cara yang terfikirkan olehku. Fire Magnum. Buar. Mereka berdua pun terpental tinggi ke atas. Mereka berdua pun sampai di atas dan menggelinding-gelinding kayak bola battle. Setelah mereka berdua melihat Gibbon, mereka sangat terkejut karena sudah banyak bulan monster yang jadi rempeyek. Sambil menelan ludah, Yubin berkata dalam hati, kami terbang hingga sampai bukit kurang dari 5 menit, tapi dia sudah mengalahkan bulan monster itu sendirian. Lalu Gibbon menatap ke arah Daystone, yang ternyata Daystone itu memancarkan energi hitam. Dan cerita pun bersambung